Inilah barangkali para jemaah sekalian, untuk berikan kesempatan mungkin kalau ada yang mau bertanya seputar apa yang saya sampaikan ini, saya persilahkan. Pertama dari Pak E tentang lupa namanya Haji Arba'in. Begini, ada yang menafsirkan pemahamannya adalah Arba'in itu 40 waktu sholat di Masjid Nabawi berturut-turut 40 waktu. Jadi kalau tinggal 8 hari berarti dapat pas itu 40 ya. Jadi satu hari 5 waktu dikali 8, 40 waktu. Ada hadisnya memang tentang hal itu, bunyinya begini: man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun lahu baru'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya di Madinah, 40 sholat tanpa ada yang ketinggalan, jadi nggak ada satupun bolong gitu, maka dia tercatat bebas dari azab neraka dan selamat dari penghisaban, bebas dari kemunafikan. Jadi orang ini selamat dari azab Allah kalau sholat 40 waktu itu. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal, dari Nabi bin Umar dan seterusnya. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi tidak sampai maudhu. Tidak sampai maudhu itu maksudnya bukan hadis palsu, bukan. Dia hadis lemah saja. Hadis lemah dalam konteks ibadah boleh dipakai. Itulah yang mendasari banyak jemaah haji mengamalkan hadis ini. Tetapi dalam pelaksanaannya ada yang salah paham. Salah paham berarti kalau sudah 40 selesai. Jemaah tinggal di sana ada yang hampir 9 hari, katakanlah 43 waktu bisa dia dapat. Kadang 44 waktu kan begitu ya dapatnya. Orang ini beranggapan kalau sudah 40 stop, nggak ke masjid lagi dia. Ini yang keliru. Padahal maksudnya adalah 40 waktu dia ke masjid rajin, berharap nanti pulang ke tanah air jadi rajin ke masjid. Bukan berarti 40 yang ke 41 udahlah selesai, saya udah 40. Kesalahpahaman ini ada juga yang beranggapan harus kayak wajib. Ini juga keliru. Memaksakan diri, dia sakit, dia paksakan berangkat ke Masjid Nabawi itu. Panas terik, padahal dia lagi sakit, lagi demam, berangkat juga dia. Padahal itu bukan hal yang terkait dengan ibadah haji dan dia tidak wajib. Orang yang berhaji, jangankan sholat 40 waktu itu, dia tidak ke Madinah pun hajinya tetap sah. Jadi mestinya mencikapinya dengan kalau kita mampu, kita sehat, kita tidak memaksakan diri ke masjid setiap hari. Dapat 42, 43, 43. Di sholat, katakanlah sholat yang ke-6 kita ketiduran, sudah nggak apa-apa. Jangan terus menangis, namun saya ketiduran nggak sholat subuh jadi nggak ke masjid. Nggak perlu juga begitu. Memang dia ketiduran atau dia sakit juga begitu. Berharapnya selama di Masjid Nabawi, sholatlah di Masjid Nabawi karena nilainya lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Ke masjid kalau sehat, tapi jangan juga memaksakan diri. Kaitannya dengan pertanyaan Pak, nah, waktu panjang kita ini sampai 40 hari itu karena soal penerbangan Pak sebetulnya. Dan penerbangannya pun juga persoalnya agak kompleks, bukan sekedar pesawat saja. Pesawat bisa disediakan banyak, tapi juga soal airport di sana yang tidak bisa menampung pesawat sehari lebih dari apa yang sekarang sudah ada. Katakanlah sudah dibuat sejam sekali pesawat landing misalnya. Itu kalau dibikin setengah jam sekali mungkin ada yang tabrakan nanti pesawat, atau mungkin tidak mudah untuk landing juga. Jadi diperhitungkan sementara ini 40 hari itulah yang bisa memungkinkan
jemaah berangkat sampai pulang itu. Memang kalau bisa 35 hari, ini sudah ada wacana ini dibicarakan kemarin di Kementerian Agama juga di pemerintah. Kalau bisa 35 hari, kan 5 hari bisa dihemat itu biaya makannya. Biaya makan 5 hari satu orang dengan biaya makan 200.000, wah kan penghematannya luar biasa. Tapi kembali kepada soal pesawatan itu. Jadi pesawat yang pertama harus diperbanyak. Kalau diperbanyak, bisa nggak soal landingnya itu di sana nanti airport? Karena kalau Indonesia minta landingnya satu hari 10 pesawat, nanti yang lain bilang, kok dia bisa 10? Saya juga mau. Negara lain minta juga begitu misalnya. Kan jadi repot. Nah itu harus diatur oleh yang punya kebijakan lah nanti. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan menjadi yang lebih baik. Nah karena 40 itu supaya jemaah tinggal nggak bosan di Mekah melulu, dibikinlah lamanya di Madinah. Karena ada hadis ini. Supaya di Madinah betah, dibikinlah hadis ini dipopulerkan. 40 hari 40 waktu sholat. Jadi senang jemaah kejarnya 40 waktu di masjid di sana. Padahal ya, yang hal itu tidak wajib. Jadi tadi kalau sehat kita bisa ke masjid dan jangan targetnya 40. Kalau bisa 43, 43. Kenapa harus 40? Karena ada yang memahaminya begitu 40 berhenti. Gitu. Malah ada yang store mulainya gini. Dia tahu dihitung, wah dapat 44 nih. Wah, kalau gitu saya mulai besok aja. Maghrib isya saya nggak ke masjid dulu. Kenapa? Kan masih dua hilang nggak apa-apa. Besok saya mulai dari hari yang ketiga. Ada yang begitu juga. Nah ini yang keliru lah kalau memandang begitu. Jadi 40 boleh dikejar asalkan kita sehat, jangan memaksakan diri karena ini bukan amalan wajib. Amalan yang sunnah itu pun hadisnya tadi lemah walaupun boleh diamalkan. Yang jelas niat kita mau ibadah sholat agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita itu sudah cukup. Kemudian pertanyaan potong hari Jumat. Begini Pak, sebetulnya tidak ada larangan untuk memotong di hari apapun. Hari Jumat itu karena sudah hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, sebetulnya kalau kita sudah hadir di sholat Idul Adha dan Idul Fitri, kita tidak lagi wajib secara individu untuk mengerjakan sholat Jumat. Makanya ada beberapa orang yang mungkin lagi menyembelih, dia tanggung tidak sholat Jumat. Maksudnya bukan tidak sholat Jumat berarti tidak sholat zuhur, tidak. Tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Itu boleh, tapi individu, jangan masjid. Kayak masjid Baitur Rahman ini, walaupun Idul Fitri sudah dilakukan, Idul Adha sudah dilakukan tadi pagi misalnya, maka Jumat tetap dibuat karena mungkin ada yang mau sholat. Ya katakanlah safnya biasanya penuh, mungkin cuma 3 saf, 4 saf, nggak apa-apa. Tetap difasilitasi orang yang ingin sholat Jumat, karena sholat Jumat ya hukumnya memang tidak wajib bagi individu yang sudah mengerjakan sholat Idul Adha di hari itu. Dia fokus pada penyembelihan ya. Karena dia fokusnya sholatnya zuhur ya, di masjid lagi sholat Jumat, dia zuhurnya berarti nanti jam 12:30 misalnya, atau selesai sholat Jumat, nggak apa-apa ya. Jadi dibolehkan memang untuk kita tidak melaksanakan sholat Jumat apabila Idul Fitri, Idul Adha jatuhnya pada hari Jumat, karena itu adalah hari raya dan itu sudah seperti amalan sunnah, rasa wajib katakanlah, karena orang sudah melaksanakan itu dengan persiapan mandi semuanya itu di saat pagi dia sholat Idul Adha. Jadi boleh saja, tapi jangan sampai sibuk menyembelih, sholat zuhurnya juga lewat. Kita digabung sama asar, itu yang nggak betul, ya. Dan sebaiknya kalau masjid tetap mengerjakan sholat Jumat. Ya. Kalau individu dia nggak sholat nggak apa-apa, tapi individunya juga mungkin bukan. Kalau Pak Abdul Majid mungkin juga nggak bisa kan, karena beliau di sini misalnya. Kalau Pak Majid nggak sholat Jumat, mungkin orang bilang, oh, Pak Majid itu nggak sholat. Tapi semuanya nggak sholat, repot juga itu. Jadi orang-orang tertentu, ya ustadz, ya pimpinan, ya kiai mungkin tetap hadir sholat Jumat. Karena kalau enggak makmumnya lihat, tuh Pak Kiai aja nggak sholat Jumat, nggak ada yang sholat Jumat semuanya nanti. Itu begitu. Walaupun boleh juga,
artinya memang tidak sholat Jumat itu wajib kalau sudah Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian Bambang, ini pengetahuan saja buat kita semua, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Karena ibadah haji itu ada dua, seperti yang kemarin sudah saya katakan. Kalau ibadah haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Kalau haji ifrad, haji dulu baru umroh. Kalau haji qiran, haji dan umroh dijadikan sekaligus. Nah, dari ketiga haji ini, haji tamattu, makanya disebut tamattu, yang sedikit berlapang, bersenang-senang, itu hajinya karena dia datang itu di bulan-bulan haji, apakah bulan Syawal, apakah tanggal 18, ya, atau tanggal 20, ya, maka dia kalau sudah datang ke Mekah, dia melakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul sampai selesai. Setelah tawaf sa'i dia tahallul, gunting rambut, lepas pakaian ihramnya. Larangan ihram sudah tidak berlaku lagi, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Cukup lama itu. Kalau dia tibanya katakanlah tanggal 25 Zulqa'dah, berarti 2 pekan dia tidak berpakaian ihram. Kan berarti leluasa. Karena ihram tidak berlaku. Tanggal 8 baru dia berihram lagi, niatnya untuk haji. Kalau haji ifrad atau haji qiran, dari tanggal 25 dia tiba di Mekah, dia berihram, dia boleh tawaf, boleh sa'i, namanya tawaf kudum, sa'inya sa'i haji, tapi setelah sa'i tidak boleh gunting rambut, tidak melepas pakaian ihram, dia berihram terus sampai tanggal 8 itu. Yang haji tamattu baru mulai, dia sudah terus melanjutkan. Nanti baru tahallul, setelah dari wukuf, setelah dari melontar jamarat, gunting rambut, baru lepas ihram. Jadi dari dia datang tanggal 25 Zulqa'dah sampai tanggal 10 Zulhijjah, berarti hampir 16 harian, dia baru boleh melepas kain ihram. Nah, itu yang berat. Ya. Makanya haji tamattu karena bersenang-senang ada kewajiban membayar hadyu, bukan dam sebetulnya bahasanya. Hadyu, ya. Hadyu itu karena dia memilih haji tamattu. Hadyu itu bukan denda, karena 3 pilihan ini nggak ada yang didenda. Yang didenda kalau melanggar kewajiban, tidak berihram di miqat, kita tidak membaca niat ihram waktu di miqat, kita tidak berpakaian ihram waktu di miqat, kita tidak mabit di Muzdalifah, tidak mabit di Mina, nggak bermalam di Mina, di Muzdalifah itu misalnya, itu melanggar kewajiban, wajib membayar dam. Bentuknya sama, seekor kambing juga. Maka bahasanya hadyu tamattu. Yang bayar hadyu itu haji tamattu dan haji qiran. Haji qiran itu balah dulu Nabi kambingnya dibawa dari miqat. Yang tidak bayar hadyu itu adalah haji ifrad. Tapi haji ifrad dianjurkan berkurban. Ada kurban, udhiyah, ada dam, ada hadyu, sebetulnya itu begitu, ada klasifikasinya. Saya kira nggak perlu detail lah. Nanti kalau udah sungguh-sungguh mau berangkat haji baru kita konsultasi lagi. Ya, saya kira itu. Hanya damnya di mana? Damnya itu kalau dam ataupun hadyu itu di Mekah. Karena untuk penduduk Mekah. Nah, ada wacana karena di sana udah banyak pengen di sini, itu harus ijtihad ulama dulu, nggak sembarangan. Karena ini syariat. Nggak bisa. Oh kalau gitu hadyu boleh di tanah air supaya manfaat. Banyak yang kelaparan di sana. Boleh di Afrika, di Bangladesh. Selama ini belum ada ijtihad itu, maka penyembelihannya tetap di Mekah. Hanya saja setelah disembelih karena banyak, dikalengkan, dibikin pengalengan oleh pemerintah Arab Saudi. Daging yang sudah dikalengkan itu, dibekukan itu, dikirim ke Bangladesh, dikirim ke Afrika dan lain-lain negara yang membutuhkan. Selama ini begitu pelaksanaannya. Jadi kalau mau dipindahkan hadyu itu di hadyu atau dam di tanah air masing-masing, harus dengan ijtihad ulama. Ada ijma'nya, kesepakatan para ulama. Kalau enggak boleh. Kita kalau berkurban buat diri sendiri, harga kurban harga kita. Tapi kalau kita berkurban nitip katakanlah ke panitia masjid, kemana-mana, panitia apapun, maka kita ikuti harga kesepakatan panitia itu. Panitia itu sudah memperhitungkan mungkin ongkos penyembelihannya 1 juta, 1,5 juta bahkan mungkin. Lalu kemudian harga itunya kalau misalnya bayar 23 juta, 21,5 harganya. Itu tidak apa-apa. 21,5 harga sapinya, 1,5 untuk penyembelihan dan untuk
administrasi, katakanlah dikantongin kresek buat bagiin ke sana, mungkin tim bawa ke sana kemari, ya ada ongkosnya misalnya, itu tidak mengapa. Itu karena sudah diatur oleh panitia seperti itu. Tapi kalau kita sendiri, silakan, nggak apa-apa. Kita yang bayar sendiri, semua sendiri, harga kita. Kalau kita nitip, tolong belikan, itu bahasanya beda. Tapi kalau kita nitipnya untuk disembelihkan, kita ikuti apa yang ada di panitia. Yang jelas, tolong digarisbawahi. Saya kira di sini juga sudah tidak ada. Yang penting tidak boleh penyembelih minta syarat dapat sesuatu, dia nggak boleh. Ini nggak boleh si penyembelih kambing ini, penyembelih daging sapi ini minta nanti saya palanya, penyembelihnya gratis nggak apa-apa. Bayar 500.000 aja saya terima penyembelih sapi, tapi buat saya pala. Itu yang nggak boleh. Lebih baik dia dibayar penuh. Mau minta berapa? 1 juta. Mau minta berapa? 1,5 juta. Kita bayar 1,5 juta penyembelihan dan pengulitan semuanya, tapi dia nggak boleh ngambil satu pun dari daging sapi itu. Entah pala, entah kaki, entah kulit, nggak boleh. Kalau sudah diterima panitia sudah minta keikhlasan para pengurban, akan memberikan ini kepada siapapun. Nah, siapapunnya itu ternyata dapat dia sebagai hadiah, boleh si penyembelih itu. Tapi tidak boleh dijadikan syarat, saya mau nyembelih tapi saya minta pala ya, itu yang nggak boleh ya. Karena itu berarti penyembelihan itu tidak utuh. Penyembelihan itu harus utuh, seluruhnya disembelihkan, dikurbankan untuk Allah. Karena yang ketemu Allah itu adalah bukan dagingnya, bukan darahnya, simboliknya adalah ketakwaan kita dalam menyembelih sebetulnya. Kemudian tadi Pak Asiki terakhir, jadi sekali lagi, maghrib sampai isya itu ketentuan syariat. Nah, walaupun waktunya lama sampai malam, Nabi tidak mencontohkan itu, karena setelah maghrib Nabi pindah, Pak Asikin, dari Arafah ke Mina menuju Muzdalifah. Ininya tengah-tengah perjalanannya. Di Muzdalifah itulah Nabi berhenti untuk sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Lalu Nabi tidur sampai subuh di Muzdalifah. Jadi malam hari itu ada kegiatan lain. Kegiatannya adalah bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau bermalam di Arafah bagaimana? Ya boleh saja, tapi nggak ada ketentuan syariatnya. Justru jadi kita kalau bermalam di situ pahalanya nggak ada. Kita bermalam di Muzdalifah dapat pahala. Jadi setelah maghrib segera meninggalkan Arafah. Bagi yang belum datang terlambat, tadi saya katakan boleh saja mereka sampai jam 10 malam, wukufnya sah. Tapi kadang nggak kedapatan waktu zuhur sampai maghrib, dia berarti meninggalkan kewajiban. Nah itu yang membayar dam lagi tadi. Bayar dam kalau tidak wukuf dari zuhur sampai maghrib. Nah, kalau dia dari zuhur sampai maghrib itu bukan zuhur sampai maghrib Pak ya, bukan. Katakanlah dia cuma wukuf 10 menit. Dari zuhur sampai maghrib itu cuma 5 menit, kayak jamaah safari wukuf yang sakit itu Pak, dibawa pakai mobil itu, cuma keliling Arafah saja, karena dia dalam keadaan diinfus di mobil safari itu, mobil ambulan, keliling itu sudah dianggap hajinya sah, karena sudah mampir di Arafah, masuk wilayah Arafah, walaupun dalam keadaan dia diinfus tadi itu. Bukan tidak sadar ya, harus sadar. Kalau orang haji itu nggak sadar, dia nggak usah haji, di rumah sakit saja. Waktu dia dibawa keliling itu dia dalam keadaan sadar, cuma dia diinfus. Dia bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, baca la ilaha illallah, bisa itu. Nah, itulah yang disafari wukufkan. Kalau yang tidak